Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang soal SKB CPNS, masih tentang pedagogik ya. Jadi ini khusus untuk pedagogik guru SD. Nanti untuk teman-teman yang udah menyaksikan dari part 1 sampai part 7, silakan disaksikan ya. Dan ini adalah saya buat part tambahannya, tetapi tidak akan saya jadikan part 8 karena udah terlalu banyak part, nanti dikira sinetron ya. Oleh karena itu saya akan jadikan aja sebagai soal SKB umum aja ya. Tapi ini khusus untuk PGSD gitu ya. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi aku yang terbaru ya. Dan jangan lupa tetap saksikan part 1 sampai part 7 karena ini soalnya itu nyambung ya. Jangan langsung lihat ini kemudian nanti kok nggak sesuai dengan kisi-kisi, halo gitu ya. Jadi ini kisi-kisinya sudah saya sampaikan di part 1 sampai part 7-nya, dan ini adalah tambahannya. Jadi buat teman-teman jangan langsung menjudge kalau ini tuh nggak sesuai dengan kisi-kisi tanpa melihat dari part 1 sampai part 7 gitu ya. Oke, dan seperti biasa tetap bersifat kritis, tetap saya sebagai fasilitator dan juga penyedia materi, tapi untuk penjelasan ketika saya menjelaskan masalahnya atau menjelaskan materinya, ketika ada pembahasan yang salah, silahkan dikritisi dan juga diralat di kolom komentar ya. Pasti saya akan menerima dengan bijak seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Ini kata-katanya lah mendeskripsikan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI berkaitan dengan aspek intelektual. Berarti berkaitan dengan kognitif ya. Berarti KI yang pertama, apa Pak yang pertama? Yang berkaitan dengan kognitif itu KI berapa? Saya lupa kalau RPP itu ya. Oke, yang pertama, kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD, yang artinya kemampuan untuk A. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. B. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Atau yang D. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan aspek intelektual siswa SD. Menurut Harlock, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Ini berarti berkaitan juga dengan teori ya. Ini soalnya saya ambil dari soal PPG ya. PPG khusus SD. Ya, ini kan kalau di PBG itu kan pedagogik. Jadi ini adalah soal pedagogik khusus untuk SD berkaitan dengan aspek intelektualnya atau kognitifnya. Oke, lanjut ya. Karakteristik perkembangan aspek sosial. Nah, ini tentang masih pokoknya adalah RPP di kurikulum 2013 ada KI 1 sampai KI 4. Ini membahas tentang itu ya. Yang pertama adalah pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek sosialnya. Itu mana? A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Maksudnya menyukai karena teman ya, bukan hal yang lain ya. Yang B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Menyukai teman sebaya lawan jenis. Atau yang D. Teman dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Sosial ya. Oke, yang jawabannya adalah yang A ya. Karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek sosial antara lain. Yang pertama adalah mulai dapat bekerja sama dalam kelompok. Ya, padahal sini nggak ada kelompok, jadi lewat ya. Memiliki keasikan sendiri. Kemudian dapat beradu argumentasi. Kemudian yang terakhir adalah menyukai teman sesama jenis. Jadi maksudnya menyukai teman sesama jenis itu adalah maksudnya laki sama laki gitu ya, gabungnya berarti sama mereka gitu, bukan bergaulnya, teman bergaulnya adalah sesuai dengan jenis kelaminnya gitu ya. Jadi mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, berperan serta dalam permainan logika dan menyukai teman sebaya lawan jenis itu bukan merupakan
Oh maaf, ini ada yang salah saya nih. Harusnya yang B ini ya, bukan ini saya ralat nih. Sebentar, ini ada kesalahan di sini. Nanti teman-teman bingung lagi ya. Nah, ini harusnya bukan ini keterangannya. Ini saya hapus ya. Ini harusnya keterangannya adalah yang ini ya. Berperan serta dalam logika, kemudian menyukai lawan sebaya lawan jenis, dapat bekerja dalam durasi yang lama. Nah, itu adalah bukan karakteristik perkembangan ya. Maksudnya seperti itu. Ini keterangannya saya salah ya. Oke, ini jawabannya yang A ya. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, maksudnya bergaul ataupun berkembang sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing, seperti itu. Laki-laki berarti gabungnya sama laki-laki gitu kan, perempuan bersama dengan perempuan. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya, karakteristik tentang aspek moral ya peserta didik. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali A. Coba dan ralat atau trial and error, kemudian B. Pendidikan langsung, C. Identifikasi, atau D. Observasi. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Menurut Harlock, perkembangan moral anak terdiri atas dua fase, yaitu fase pertama, perkembangan perilaku moral, ya, dan yang kedua adalah perkembangan konsep moral. Kalau tadi yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah konsep. Metode-metode yang digunakan agar mengalami perkembangan perilaku moral itu terdiri atas trial and error, kemudian pendidikan langsung, dan juga identifikasi. Jadi yang tidak termasuk adalah yang D, observasi, gitu ya. Oke, lanjut. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan emosional di sini ya. Perkembangan peserta didik SDM atau SD atau MI ditinjau dari aspek emosionalnya, kecuali lagi nih ya. A. Kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Ingat, kecuali ya. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi, mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Karena menurut Harlock, karakteristik perkembangan emosional SD itu yang pertama adalah kesulitan memulai sesuatu, tapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir, tuh yang A. Kemudian menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah, ya kan, anak kecil kan. Rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon itu praktis. Mereka akan ketawa, padahal walaupun garing ya, mereka akan ketawa gitu ya. Beda sama orang dewasa, garing ya, mereka akan apaan sih gitu kan. Kemudian, dan memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. Nah, ini adalah yang sebenarnya yang keempat ya. Yang keempat adalah memiliki rasa insensitif dan mudah tersinggung. Jadi mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa itu bukan karakteristik perkembangan emosional usia anak SD gitu, karena mereka belum sampai sana mikirnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik dalam pelajaran PKN. Nah, ini PKN nih. Pada mata pelajaran PKN, salah satu minat siswa usia sekolah dasar yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap A. Masalah sosial, B. Bidang olahraga, C. Tubuh manusia, atau D. Kesehatan manusia. Ingat PKN ya. Ya, karena ini PKN otomatis ya masalah sosial gitu kan. Jadi menurut Harlock, minat anak usia SD itu terdiri dari yang pertama adalah terhadap tubuh. Ya, kemudian yang kedua adalah kesehatan tubuh. Kemudian terhadap sekolah, minat terhadap simbol dan juga status. Kemudian minat terhadap penampilan, kemudian minat terhadap masalah sosial dan sebagainya. Dalam pembelajaran mata pelajaran KN merupakan salah satu cara guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap masalah sosial. Ini udah jelas banget ya kan. Substansi kajian dalam mata pelajaran KN itu sangat berhubungan dengan minat-minat siswa terhadap masalah sosial, bukan bidang olahraga ataupun kesehatan tubuh manusia gitu kan. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut, untuk mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik pada pelajaran matematika.
Nah, dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap apa? A. Kesehatan, B. Status, C. Penampilan, atau D. Pekerjaan. Ya, jawabannya adalah yang D ya, pekerjaan. Karena apa? Menurut Harlock, ini masih menurut Harlock ya, minat siswa antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh tadi ya, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap status, minat terhadap pekerjaan di masa depan, kemudian penampilan, masalah sosial, dan sebagainya. Nah, kemudian khususnya ketika guru mengaitkan konsep atau kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi minat-minat siswa terhadap pekerjaan di masa yang akan datang gitu ya. Kenapa kok harus ngitung laba tara neto gitu kan? Laba dan juga kerugian, ya kan? Nah, tara bruto neto gitu kan. Oke ya, lanjut ya. Mengidentifikasi bakat dan minat untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap apa? A. Penampilan, B. Pekerjaan, C. Sekolah, atau D. Status. Ini udah jelas juga ya. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi minat siswa terhadap tubuh ini masih tentang minat ya. Karena ini aspeknya adalah bakat dan minat di sini ya. Ini masih tentang bakat dan minat ya. Ada minat terhadap tubuh, kesehatan, sekolah, minat pekerjaan di masa depan, minat status dan simbol, juga minat terhadap penampilan dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa sangat antusias memerankan tokoh cerita dongeng atau cerita rakyat, maka guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, bahan pelajaran yang menarik tersebut dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap sekolah. Minat anak terhadap sekolah secara positif cenderung mempengaruhi sikap dan minat terhadap sekolah. Gitu ya. Baik, lanjut. Ini bakat dan minat terhadap mata pelajaran IPA. Nah, dalam proses pembelajaran tentang kompetensi dasar ini, mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tubuh sehat dan kuat seperti makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat. Guru tampak dapat mengidentifikasi siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap apa? A. Seks, B. Penampilan, C. Kesehatan, atau D. Pekerjaan. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi karena ini mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat, berarti otomatis tentang kesehatan. Udah nggak perlu diidentifikasi lagi sebenarnya. Lanjut ya. Tentang ini soal bakat dan minat di materi pelajaran IPS. Minat siswa yang dapat teridentifikasi pada mata pelajaran IPS adalah minat terhadap lambang status. Salah satunya adalah A. Nama-nama keluarga, B. Penampilan diri, C. Ikatan kekerabatan, atau yang D. Jenis pekerjaan orang tua. Ingat, lambang status ya. Ya, jawabannya adalah jenis pekerjaan orang tua. Nanti ada gambar dokter, oh dokter. Ada gambar guru, oh guru. Ada gambar satpam, tentara, polisi. Oh, oke, gitu ya. Jadi ini adalah tentang jenis pekerjaan orang tuanya gitu ya, karena lambang status gitu ya, tentang pelajaran IPS. Oke, lanjut ya. Ini menyebutkan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik dalam pelajaran PKN. Ingat ya, ini beda lagi nih kompetensinya. Dalam proses pembelajaran PKN, guru kelas 1 SD mengajarkan tentang kompetensi dasar melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa itu apa? A. Mengenal pentingnya tata tertib di masyarakat. B. Melaksanakan hidup rukun di masyarakat. C. Mengenal lingkungan rumah dan sekolah. Atau yang D. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Ya, ini udah jelas banget jawabannya adalah yang D ya, karena di sini melaksanakan aturan yang berlaku, otomatis mengikuti tata tertib ya, nggak akan yang lain. Bisa dipahami ya, nggak usah dijelaskan juga karena udah jelas banget. Oke, lanjut ya.
menyebutkan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik dalam mata pelajaran matematika nih. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, perkalian bilangan. Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan untuk apa? A. Membagi, B. Menjumlah, C. Mengurang, atau D. Menghitung. Ayo, mana dulu nih? Bingung ya? Ya, jawaban adalah yang B ya, menjumlah dulu. Karena apa? Jadi di sini ketentuannya adalah kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi atau topik atau kompetensi tertentu. Jika hal tersebut tidak dilakukan akan menghambat penguasaan materi yang topik atau kompetensi dipelajari ya. Jadi materi atau topik ini maksudnya kok yang ya, salah ini ya. Dalam pembelajaran matematika khususnya kompetensi dasar perkalian bilangan, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki, ingat ya, prasyarat. Bagaimana anak itu bisa mengalihkan, misal 3 dikali 2, otomatis 3 ditambah 3 dulu. 3 dikali 5, berarti otomatis 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, kan seperti itu. Berarti kompetensi prasyarat yang harus dilakukan adalah dengan cara menjumlahkan angka tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya. Kemudian penguasaan kompetensi untuk prasyarat bahasa Indonesia. Untuk membelajarkan kompetensi dasar ini, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan apa? A. Membuat karangan deskriptif. B. Melengkapi kalimat belum selesai. C. Menyusun kalimat sederhana. Atau yang D. Membaca kalimat sederhana. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Kompetensi prasyaratnya adalah menyusun kalimat sederhana. Kenapa? Karena dalam mendeskripsikan benda-benda atau benda-benda di sekitar juga fungsi anggota tubuh, itu pastinya anak-anak harus bisa membuat kalimatnya terlebih dahulu. Nggak mungkin membuat langsung karangan deskriptif tanpa bisa membuat kalimat. Atau melengkapi kalimat yang belum selesai. Itu terlalu sulit. Karena ini prasyarat. Ingat ya, kata-kata adalah prasyarat. Kemudian atau yang D, membaca kalimat sederhana. Padahal di sini adalah mendeskripsikan, bukan membaca. Gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C ya, menyusun kalimat sederhana. Oke, lanjut untuk mengidentifikasi kesulitan belajar. Nah, ini kesulitan belajar juga ada di kisi-kisi ya. Pokoknya tetap pantengin terus ya, yang untuk part 1 sampai part 7-nya di situ ada kisi-kisinya. Nah, ini termasuk kesulitan belajar. Pemahaman simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering muncul pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal. Ya. A. 4x plus 3y sama dengan 16. B. 9 kurangi 6 sama dengan 3. Atau C. 8 kurangi titik-titik sama dengan 10. Atau yang D. 5x ditambah 4 sama dengan titik-titik. Ya, pemahaman simbol. Ingat ya, anak SD. Adakah anak SD yang mengajarkan X dan Y? Ya kan? Ya, jawabannya sebenarnya mendekati antara B dan C. Tetapi di sini adalah kesulitan belajar. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Kenapa? Kesulitan belajar matematika disebut juga dengan diskalkulia. Ya, jadi adalah diskalkulis di mana menurut Lerner dalam Mulyono karakteristik kesulitan belajar matematika meliputi gangguan dalam hubungan keruangan yang pertama. Yang kedua, abnormalitas persepsi visual, asosiasi visual motor, perseverasi. Kemudian kesulitan mengenal dan juga memahami simbol, gangguan penghayatan tubuh, kesulitan dalam bahasa dan juga membaca, dan juga performance IQ. IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ-nya. Kemudian kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Menurut Lerner, dalam Mulyono terdapat beberapa kekeliruan umum yang sering dilakukan oleh anak berkesulitan belajar matematika, yakni kekurangan pemahaman tentang A. Simbol, nilai tempat, perhitungan, 4. Penggunaan proses yang keliru, dan juga tulisan yang tidak terbaca. Contoh, kesulitan yang sering muncul pada siswa yang belum memahami simbol nih, antara kurang tambah ya kan, akan mendapatkan kesulitan ketika mengerjakan butir soal yang seperti ini. 8 dikurangi titik-titik sama dengan titik-titik misal, atau mungkin titik-titik ditambah 2 sama dengan berapa? 8 misal. Atau mungkin titik-titik dikurangi 3 sama dengan 5. Atau mungkin juga 7 ditambah titik-titik sama dengan 10. Nah, itu dalam memahami simbol seperti itu mereka masih belum bisa. Itu namanya diskalkulia.
Nah, maka dari itu pengerjaan soal yang di sini ya karena kesulitan belajar berarti yang muncul adalah yang C gitu. Karena yang A dan D nggak mungkin karena itu tarafnya bukan SD tapi SMP gitu ya. Oke, lanjut ya. Mengidentifikasi kesulitan belajar untuk pelajaran matematika nih masih. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar kecuali A. Adanya gangguan hubungan ke ruangan, B. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, C. Gangguan mengenal dan memahami simbol, D. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Jadi performance IQ itu harusnya lebih rendah bukan lebih tinggi gitu ya. Jadi performance IQ-nya itu lebih rendah daripada verbal IQ-nya. Karena ini adalah siswa SD kecuali kan harusnya lebih rendah bukan lebih tinggi. Oke, lanjut ya. Masih kesulitan belajar matematika. Perhatikan soal-soal di bawah ini. Ada 75, 27, 13, kemudian dikurangi hasilnya ada 58, kemudian yang dua adalah 71. Jawaban soal di atas menunjukkan salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh anak usia SD yang berkesulitan belajar matematika dalam hal apa? A. Proses perhitungan, B. Memahami simbol, C. Nilai tempat, atau D. Bahasa dan membaca. Ya, ini udah jawabannya ya adalah tentang nilai tempat ya. Karena nanti kenapa seperti itu? Kadang anak itu ya contohnya siswa belum memahami nilai tempat satuan, puluhan, ratusan dan seterusnya, maka akan mempersulit mereka dalam soal-soal seperti ini. Bisa aja misalnya 27, bukan 27, misal 7 misal. 7 bisa aja ditulis di depannya di angka 2-nya ini, ya kan? Atau mungkin 2, misal angka 2. 10 misal. Nanti ditulisnya agak menceng, nggak sesuai dengan tempat-tempat urutannya gitu ya. Itu. Kemudian untuk kesulitan belajar bahasa Indonesia, berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa SD yang disebabkan karena kerusakan-kerusakan organ wicara kecuali A. Suara, B. Kosakata, C. Artikulasi, atau D. Kelancaran. Ya, jawabannya adalah yang B ya, kosakata. Kenapa? Karena bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi, mencakup bahasa ujaran, yaitu ekspresi bahasa dalam bentuk bicara, membaca, dan juga menulis. Wicara merupakan bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ wicara. Ada 3 komponen wicara, yaitu artikulasi, kemudian suara, kemudian kelancaran. Otomatis, dengan adanya kerusakan pada organ wicara yang terkait dengan salah satu atau lebih komponen tersebut dapat menimbulkan kesulitan bicara. Otomatis seperti itu. Kalau kosakata itu kan bisa dilatih, berarti nggak akan masuk karena ini bukan masuk ke kesulitan belajar pada organnya, ya. Tapi memang pemerolehan bahasa seperti itu. Bisa dipahami ya. Kesulitan masih bahasa Indonesia. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa yang termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif nih. A. Menangkap makna secara penuh. B. Mengingat kembali kata-kata. C. Membandingkan informasi yang diterima. Atau yang D. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Ya, jawabannya adalah yang A ya, menangkap makna secara penuh. Ya, jadi dalam bahasa itu ada fonem, morfem, sintaksis, semantik, prosodi juga pragmatik gitu ya. Kemudian adanya gangguan pada salah satu komponen tersebut maka akan menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa gitu. Jadi contohnya adalah kekurangan kognitif dalam mengklasifikasi kata, kemudian mencari dan menetapkan kata yang ada hubungannya dengan kata lain ya, yaitu hubungan semantik. Kemudian juga hubungan makna. Nah, itu. Oke ya. Kemudian dalam mata pelajaran IPS nih, kompetensi prasyarat nih ya. Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara tetangga. Ingat, negara tetangga. A. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. B. Terjadi di Eropa. C. Di Asia. Atau D. Afrika. Kalau negara tetangga otomatis masuk ke siapa? Nah, kalau tetangga otomatis masuknya ke Asia, nih kan? Gitu. Ini nanti di di penjabaran RPP sebenarnya masuknya ya. Kayaknya bisa dipahami ya. Ini cuma beda di tempatnya aja nih. Kalau misalnya negara tetangga, nah ada Asia,
ya, Malaysia, kemudian Singapura ya. Oke, lanjut ya. Oh, udah selesai. Oke, teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman untuk soal pedagogiknya. Ini adalah pedagogik sesuai dengan mata pelajarannya ya sebenarnya. Jadi pedagogik tapi menyesuaikan tentang mata pelajaran kesulitannya di mata IPS lah, IPA gitu kan, matematika dan lain-lain pokoknya itu. Baik, terima kasih. Jangan lupa ya, tadi yang saya pesan ya, tetap pantau di part 1 sampai part 7 karena kisi-kisi yang ada di situ ini sebagai pelengkap, karena siapa tahu soalnya nanti yang keluar adalah seperti ini. Karena ini saya ambil dari soal PPG SD ya. Mungkin itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk komen dan juga like, kemudian share kalau misalnya video ini itu bermanfaat untuk kalian juga teman-teman kalian. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.